ada info terbaru dari BPOM bahwa produk merek MC dari SS Saule Sophia itu terdaftar dalam tidak terdaftar di BPOM. Seperti apa, Bang? Jadi sampai sekarang suratnya sendiri belum diterima SS. Jadi belum bisa memberikan pendapat bahwa itu tidak terdaftar. Cuman selama ini kan kalau misalnya suatu produk tidak terdaftar kan tidak mungkin beredar. Ya, jadi kita masih menunggu klarifikasinya dan apakah surat itu memang dikeluarkan belakangan ini atau mungkin dulu suratnya sudah ada baru sekarang dirilis. Jadi kita sendiri belum tahu kan. Karena setelah melihat perkembangan persidangan yang Nikmir ini kan seolah-olah produk SS kan tidak terdaftar. Ya, toh? Nah, mungkin karena tidak terdaftar jadi BPOM ingin mengklarifikasi kan. Jadi sampai sekarang surat dari BPOM itu sendiri belum diterima. Ya, jadi MC atau produk apa saja yang dikatakan tidak terdaftar, apakah memang benar-benar tidak terdaftar, dan masalahnya sudah beredar. Kalau sudah beredar berarti sudah terdaftar. Jadi ini masih menjadi semacam dilema. Kalau BPOM mengatakan tidak terdaftar, kenapa bisa beredar? Karena suatu produk yang beredar itu kan pasti sudah terdaftar. Begitu. Tapi dari respon dari seller sendiri seperti apa, Bang? Sudah kan belum mengetahui ya. Iya, belum kan tahu. Opini yang terbangun bahwa produk ini tidak terdaftar oleh BPOM. Karena mungkin BPOM melihat dengan persidangan yang diklaim oleh Nikmir di persidangan bahwa produk SS kan tidak terdaftar. Jadi mungkin BPOM ingin meluruskan. Nah, apakah memang suratnya itu katakanlah diterbitkan belakangan 1-2 hari ini atau jangan-jangan suratnya sudah lama baru sekarang diumumkan. Jadi sekarang belum bisa memberi klarifikasi mengenai surat itu, ya. Hanya kalau di list bahwa itu produk tidak beredar, tidak terdaftar, ya sampai sekarang belum tahu, ya. Belum menerima suratnya dan karena belum menerima surat jadi belum bisa memberikan reaksi. Bang, kalau memang terbukti itu tidak terdaftar di Badan POM, mungkin seperti apa langkah yang akan diambil oleh Saule Sophia? Ya kita belum tahu ya, kalau memang begini ya, suatu produk yang tidak terdaftar, apakah BPOM mempunyai hak untuk mengusutkan, katakanlah melanggar dari Undang-Undang Kesehatan. Tentu harusnya ada pengaduan. Ada pengaduan dari masyarakat sebagai korban dari suatu produk. Ya. Dan sampai sekarang kita belum tahu siapa yang menyampaikan pengaduan bahwa seseorang sebagai pengguna produk itu menjadi korban sampai sekarang. Dan bahkan dulu saya berdiskusi dengan SS, kalau seandainya ada korban yang mengklaim, tentu SS akan bertanggung jawab. Ya. Jadi produk itu sendiri pun sampai sekarang kita belum melihat apakah ada korban. Kalau memang hanya tidak terdaftar saja, lalu apakah ada pengguna yang mengalami kerugian secara medis ya, artinya dia menggunakan produk itu tetapi menimbulkan masalah ya. Artinya menunggu korban dulu baru sebenarnya. Oh tidak juga. Kalau misalnya BPOM hanya merilis ya tanpa korban kan hanya merilis saja. Jadi BPOM hanya memberi sinyal bahwa produk tertentu dari SS tidak terdaftar. Apakah tidak terdaftar itu boleh digunakan atau tidak juga kan belum. Tapi ke depannya nanti akan mencoba menghubungi BPOM, Bang? Ya nanti kami diskusikan untuk segera menghubungi minta klarifikasi kan. Karena suratnya sendiri kan belum dapat ya. Ya. Bang, penegasan saja. Opini yang terbangun bahwa produk yang tidak terdaftar di BPOM itu terancam pidana. Ya kan ini kita hanya menegaskan Jadi begini, kalau soal pidananya kan harus dilihat ya produk itu apakah punya SS dan menimbulkan korban. Jadi kalau menjadi pidana tentu harus ada korban. Kalau hanya tidak terdaftar aja, apakah itu ada pidananya? Dan proses pidana untuk menyangkut BPOM kan juga punya penyidik PNS. Ya, jadi silakan saja kalau memang BPOM menemukan ada indikasi tidak terdaftar, dicari normanya. Apakah ada pidananya kalau tidak terdaftar? Karena
sesuatu tindak pidana kan harus ada korban. Perkara 644 PDTG 2025 agar ke ruang sidang 4. Terima kasih. Sudah ya? Sekali lagi panggilan untuk para pihak perdata nomor 644 PDT-G tahun 2025 agar ke ruang sidang 4. Terima kasih. Ya, artinya kalau ada pengaduan tentu harus ada korban yang melaporkan kepada pihak berwenang. Kan BP POM juga punya penyidik PNS, bisa memproses. Jadi kalau tidak terdaftar saja harus dicari apakah dalam undang-undang kesehatan itu suatu produk yang tidak terdaftar itu ada pidananya atau tidak. Ya, harus dicari karena pidana itu harus ada korban. Kalau hanya sekedar suatu produk MC atau produk apapun tidak terdaftar lalu menjadi kriminal, tidak juga ya. Jadi tidak terdaftar bukan kriminal. Akan ditarik kan nanti Bang jika memang sudah terdaftar? Begini. Perhatian. Panggilan sidang untuk perkara perdata nomor 666 PDT G 2025 PNJKTZ. Dipersilahkan untuk menggunakan ruang sidang 3. Terima kasih. Jadi soal terdaftar dan akan ditarik, kita lihat produk itu kapan punya. Jangan-jangan ini produk lama yang sudah habis stoknya, lalu baru diumumkan. Jadi soal penarikan kan kita juga belum tahu. Kalau sekarang beredar lalu dinyatakan tidak terdaftar kan bisa ditarik. Tapi jangan-jangan ini produk sudah 3-4 tahun lalu dinyatakan tidak berlaku. Bagaimana mau